Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran surah Al-Fat ayat 4, Allah telah berfirman, Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, para ulama menjelaskan tentang ayat tersebut bahwa jika iman bisa bertambah, berarti juga bisa berkurang. Hadalah radhiyallahu berkata, telah munafik hendalah wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW bertanya, mengapa seperti itu? Hendalah menjawab, wahai Nabi Muhammad, ketika kami berada di sisi Anda dan Anda mengingatkan kami tentang surga dan neraka, seakan surga dan neraka berada di depan mata kami, tetapi ketika kami keluar dari sisi Anda dan kami berkumpul dengan istri-istri dan anak-anak kami serta pekerjaan kami banyak lupa. Nabi Muhammad SAW bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sekiranya keadaanmu terus-menerus seperti ketika di sisiku dan ketika mendapatkan peringatan, sungguh pasti malaikat-malaikat akan mengajakmu berjabat tangan ketika kamu di tempat-tempat tidurmu dan di jalan-jalanmu. Tetapi wahai adalah sesaat-sesaat. Hadis Bukhari Muslim. Maksud Nabi Muhammad SAW adalah bahwa keimanan itu tidak mungkin bertambah terus, tetapi ada kalanya berkurang. Kalau seorang itu imannya selalu bertambah dan tidak pernah berkurang, pasti para malaikat akan kagum dan mengucapkan selamat kepadanya. Kita harus beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, seperti berkumpul dengan keluarga dan bekerja mencari nafkah. Di antara konsekuensi hal tersebut adalah kadang keimanan berkurang dan menurun. Dengan demikian, kita juga harus mempunyai saat-saat untuk menambah dan meningkatkan keimanan, seperti menghadiri majelis-majelis ilmu dan nasihat. Berkata Umar bin Hubaib, iman itu bertambah dan berkurang. Ia ditanya, apa tanda bertambah dan berkurangnya? Ia menjawab, jika kita ingat Rob kita dan takut kepadanya, itu adalah tanda bertambahnya. Namun jika kita lalai, lupa dan menyia-nyiakannya, itu adalah tanda berkurangnya iman. Dari Ibnu Umar, berkata Al-Haytsami, sanadnya Hasan, juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Ibnu Amir, dan ia berkata bahwa para perawinya bisa dipercaya, disepakati oleh Az-Zahabi dan dihasankan oleh Al-Bani dalam As-Solihah nomor 1585. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya iman itu ada kalanya usang dalam diri seseorang dari kamu seperti usangnya pakaian, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaharui keimanan dalam hatimu. Hadis At-Tabrani. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, Ibnu Mas'ud radhiyallahu mengajarkan doa agar iman kita bertambah. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami keimanan, keyakinan, dan kepahaman. Abu Darda radhiyallahu berkata, termasuk di antara kepandaian seorang hamba adalah ia mengetahui apakah imannya bertambah atau berkurang. Dan termasuk kepandaian seseorang hamba pula adalah ia mengetahui godaan-godaan setan datang dari mana saja kepadanya. Sahabat sekalian, di antara bertambahnya iman ada 7. Yang pertama, mempelajari ilmu agama. Menghadiri majelis-majelis taklim, karena majelis-majelis seperti ini
bisa menambah dan mempertebal keimanan sehingga majelis taklim disebut dengan majelis iman. Yang kedua, dengan membaca Al-Quran dengan tadabbur, berusaha memahami dan mengamalkannya. Tidak diragukan lagi bahwa membaca Al-Quran dengan tadabbur, berusaha memahami dan mengamalkannya mempunyai pengaruh besar dalam meningkatkan kualitas keimanan kita, karena banyak sekali nasihat dan pelajaran berharga di dalamnya. Yang ketiga, mempelajari sejarah hidup, sirah Nabawi Sallallahu Alaihi Wasallam dan salafus salih. Melalui kajian sejarah hidup sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salafus salih, kita menjadi satu berbagai macam sisi kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka, sehingga kita terdorong untuk menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka sebagai suri tauladan. Yang berikutnya adalah bersungguh-sungguh dalam beribadah dan memperbanyak amal soleh. Amal seperti sholat, sedekah, puasa, haji, umroh, zikir, istighfar, doa, menyambung tali silaturahmi dan berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, serta yang lainnya. Para ulama bersepakat bahwa keimanan pasti bertambah dan meningkat jika kita berbuat ketaatan dan amal soleh. Dan yang berikutnya adalah memperhatikan amalan-amalan hati. Amalan hati seperti takut, cemas, cinta, berharap, tawakal, dan lainnya, terutama membersihkan hati dari kotoran-kotorannya. Seperti iri, dengki, hasad, sombong, ujub, dan lainnya, sehingga hati menjadi bersih. Amalan hati adalah amalan dahsyat yang sangat besar pengaruhnya untuk meningkatkan keimanan dan menggapai ridha Allah. Cinta Allah, takut pada Allah, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan yang lainnya adalah inti tauhid, juga membersihkan hati dari semua yang mengotorinya. Yang keenam, bergaul dengan orang-orang baik dan menjauhi orang-orang jahat. Pergaulan kita sangat berpengaruh terhadap kualitas keimanan kita, karena lingkungan akan mewarnai kehidupan dan diri kita. Dan yang ketujuh, memerhatikan orang yang di atas kita dalam urusan agama dan orang yang di bawah kita dalam urusan dunia. Memerhatikan orang yang ada di atas kita dalam urusan agama menjadikan kita termotivasi untuk menirunya, dan memerhatikan orang yang berada di bawah kita dalam urusan dunia menjadikan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah meremehkan semua nikmatnya. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimullah menerangkan bahwa seorang hamba yang mendapatkan taufik dari Allah selalu berusaha melakukan dua perkara, yakni pertama, merealisasikan iman dan cabang-cabangnya dan menerapkannya baik secara ilmu dan amal secara bersama-sama. Yang kedua, berusaha menolak semua yang menentang dan menghapus iman atau menguranginya berupa fitnah-fitnah yang tampak dan yang tersembunyi, mengobati kekurangan dari awal dan setelahnya dengan tobat nasuha, serta mengetahui satu perkara sebelum hilang. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, semoga saja narasi ini dapat memberikan inspirasi kepada kita sehingga kita dapat melakukan perbaikan-perbaikan untuk kita menjadi manusia yang semakin baik. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.